Pemuda ini ngamuk karena gaya rambutnya dihina. Tanpa diduga ternyata ia bisa menyerang tanpa menyentuh. Di sisi lain ada pemuda yang baru saja pindah ke kota ini. Namun baru beberapa hari ia sampai sudah banyak sekali berita yang membuatnya khawatir. Banyak sekali kasus-kasus misterius yang terjadi. Namun Koichi masih yakin kalau kota ini akan menyenangkan. Namun ekspektasinya langsung terbantahkan karena tiba-tiba ia dipalakin seorang preman. Tepat juga saat itu Josuke yang tampan lewat. Awalnya Josuke santai. Namun setelah rambutnya dihina, ia langsung ngamuk. Josuke sangat pantang sekali rambutnya dihina dan dalam sekejap para preman itu kena mental. Ternyata Josuke ini bukan orang biasa. Bahkan sepeda Koichi yang rusak tiba-tiba bisa benar sendiri setelah ditatap Josuke. Sesampainya di kelas barunya, Koichi tak menyangka kalau Josuke adalah teman sekelasnya. Namun sampai pulang sekolah, Koichi pun masih segan untuk mengucapkan terima kasih. Tapi di kota ini kasus-kasus misterius terus terjadi. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang kehilangan kendali akan tubuhnya dan langsung tak sadarkan diri. Semua terjadi karena ada jin air yang masuk ke dalam mulutnya dan kini sudah pindah kepada temannya. Abang gondrong ini pun tampak kehilangan kesadaran dan menyerang petugas supermarket. Peristiwa ini terlihat oleh Josuke. Ia mencoba menghentikan abang gondrong yang kerasukan jin air. Lalu Josuke mengeluarkan khodamnya untuk memasukkan pisau yang dibawa abang gondrong ke dalam tubuh orang itu. Wah, kok bisa ya? Jin air yang merasuki orang ini pun langsung keluar dan hanya Josuke yang bisa melihatnya. Semua orang di sana tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan kakek Josuke pun sangat marah karena perbuatan Josuke melawan orang bersenjata. Keluarganya sendiri pun tak mengetahui kekuatan terpendam yang dimiliki Josuke. Pemuda ini mengeluarkan khodam di dalam tubuhnya untuk menyerang orang yang sudah menghina model rambutnya. Josuke ini sebenarnya hanya siswa sekolah biasa. Namun saat ada temannya akan mendekat, tiba-tiba temannya itu terlempar dan waktu terhenti. Dan saat semua sudah normal, ada orang bertopi putih ingin bertemu dengan Josuke. Koichi pun langsung memanggil Josuke dan mempertemukan mereka. Ternyata orang ini adalah keluarga Josuke. Ia datang untuk memberikan peringatan kepada Josuke kalau saat ini banyak jin jahat sedang berkeliaran. Tapi Josuke malah tak peduli sampai membuat Jotaro marah dan menghina rambut Josuke. Josuke sangat kesal jika ada orang yang menghina rambutnya dan ia pun mengeluarkan khodamnya. Ternyata Jotaro juga punya kekuatan khodam yang mereka sebut dengan stand. Sempat terjadi perselisihan antara khodam mereka, namun akhirnya Josuke pun mengalah dan pergi. Pria dengan kekuatan jin air inilah yang menyebabkan banyaknya kasus misterius di kota. Ia memberikan kekuatannya kepada Anjuro. Anjuro ditugaskan untuk menghentikan Josuke yang bisa saja mengalahkan jin air mereka. Namun Josuke masih tidak menyadari bahaya yang sedang mengancam. Berbeda dengan Jotaro yang merupakan keluarga Josuke, ia sudah mulai memahami bahaya yang akan datang. Ia berusaha menghubungi Josuke, namun tidak ada jawaban karena Josuke mendengar suara benturan keras di rumahnya. Saat diperiksa ternyata itu suara kakeknya yang sedang berolahraga. Anjuro yang diberikan misi untuk memusnahkan Josuke dan keluarganya pun kini sudah bersiap di depan rumah Josuke. Situasi sangat menguntungkan karena hujan bisa membuat kekuatan jin air lebih kuat. Sebelumnya Anjuro hanyalah orang biasa yang sering berbuat kriminal. Namun pada suatu malam